Agnia Herisa sebagai moderator. Saya Debbie Yanti dan saya Yesi Herisa. Kami sebagai tim afirmasi. Saya Syarifatul Hayati, saya sebagai tim oposisi. Saya Aliska Apriliani dan rekan saya Ade Iksan Ramdhani. Kita berdua di sini berperan sebagai aktivis masyarakat. Nama saya Jeffrey Apriliani sebagai kameramen. Perkenalkan, nama saya Fadil Aditya sebagai editor. Tapi bohong. Selamat pagi, selamat datang di debat terbuka tentang masa demokrasi parlementer. Kita akan membahas bagaimana demokrasi parlementer berjalan di negara kita saat ini. Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Bagaimana menurut kalian, apakah demokrasi parlementer berjalan dengan baik di negara kita? Apakah dari tim afirmasi ada yang ingin menambahkan argumen? Ingin menjawab? Silakan. Baik, menurut saya demokrasi parlementer di negara kita berjalan dengan baik. Kita memiliki sistem parlementer yang memungkinkan warga negara untuk memilih wakil mereka untuk duduk di parlemen dan membuat keputusan bersama. Selain itu, kita juga memiliki kebebasan berpendapat dan berbicara dalam debat parlemen. Terima kasih. Argumen, silakan. Saya setuju dengan Dea, tapi saya merasa masih banyak yang harus diperbaiki dalam sistem ini. Ada anggota parlemen yang terlalu fokus pada kepentingan partainya dan lupa untuk mewakili kepentingan rakyat. Saya rasa kita perlu memperkuat mekanisme kontrol dan pengawasan terhadap kinerja anggota parlemen. Dari pihak afirmasi ada tambahan? Saya izin menyampaikan argumen kontra saya. Silakan. Saya tidak setuju dengan sistem parlementer, memang tidak sempurna, tapi saya yakin kita bisa memperbaikinya. Yang penting kita harus dapat fokus pada membangun kesepahaman dan kompromi antara partai politik, sehingga keputusan yang diambil parlemen bisa mencerminkan kepentingan rakyat. Terima kasih. Selanjutnya, untuk tim oposisi, apakah ada yang ingin disampaikan? Argumen kontra saya. Silakan. Saya tidak setuju dengan sistem parlementer, memang tidak sempurna, tapi saya yakin kita bisa memperbaikinya. Yang penting kita harus dapat fokus pada membangun kesepahaman dan kompromi antara partai politik, sehingga keputusan yang diambil parlemen bisa mencerminkan kepentingan rakyat. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya untuk Aliska sebagai wakil masyarakat. Apakah yang bisa masyarakat lakukan untuk memperbaiki demokrasi parlementer di negara kita? Izin menjawab. Silakan. Saya rasa masyarakat harus lebih aktif dalam memonitor kinerja anggota parlemen dan menuntut mereka untuk mewakili kepentingan rakyat. Kita bisa memanfaatkan teknologi untuk memudahkan akses informasi dan memperkuat partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Terima kasih. Yang terakhir, apa harapan kalian untuk masa depan demokrasi parlementer di negara kita? Saya berharap kita bisa terus memperkuat demokrasi parlementer dan menjadikan parlemen sebagai lembaga yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Dan saya juga berharap kita bisa memperbaiki dalam sistem kontrol dan pengawasan terhadap kinerja anggota parlemen sehingga mereka benar-benar bekerja untuk rakyat. Terima kasih. Saya berharap kita bisa membangun kultur politik yang lebih dewasa, di mana partai politik bisa bekerja sama untuk mencapai kepahaman dan kompromi yang baik untuk masyarakat. Terima kasih. Demikian debat singkat tentang demokrasi parlementer saya tutup. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih. A few moments later. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu demokrasi parlementer. Jadi, apa itu demokrasi parlementer? Demokrasi parlementer dikenal juga sebagai demokrasi liberal.
Demokrasi parlementer atau liberal merupakan salah satu sistem demokrasi yang menitik beratkan kedudukan badan legislatif sebagai lembaga tertinggi daripada badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlementer dalam demokrasi parlementer. Presiden menjabat sebagai kepala negara. Ciri-ciri demokrasi parlementer. 1. Kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga eksekutif bisa dijatuhkan oleh lembaga legislatif. 2. Para menteri hanya akan melakukan tanggung jawabnya kepada kekuasaan legislatif. 3. Kepala pemerintahan diambil alih oleh Perdana Menteri, sedangkan yang menjadi kepala negara adalah seorang presiden atau raja. 4. Seorang Perdana Menteri mempunyai hak prerogatif untuk mengangkat atau memberhentikan para menteri yang menjadi pemimpin di departemen dan non-departemen. 5. Kekuasaan eksekutif yang diberikan oleh presiden ditentukan oleh lembaga legislatif, sedangkan raja harus diseleksi berdasarkan dengan undang-undang. Kelebihan dan kekurangan demokrasi parlementer. Kelebihan dari demokrasi parlementer yaitu 1. Pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan pemerintah sangat besar. 2. Pengawasan rakyat terhadap kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan baik. 3. Kebijakan politik pemerintah yang dianggap salah oleh rakyat dapat sekaligus dimintakan pertanggungjawabnya oleh parlemen kepada kabinet. 4. Mudah mencapai kesesuaian pendapat antara badan eksekutif dan badan legislatif. Adapun kekurangan dari demokrasi parlementer yaitu 1. Kedudukan badan eksekutif tidak stabil karena dapat diberhentikan setiap saat oleh parlementer melalui mosi tidak dipercaya. 2. Sering terjadi pergantian kabinet sehingga kebijakan politik negara pun labil. 3. Karena pergantian eksekutif yang mendadak, eksekutif tidak dapat menyelesaikan program kerja yang telah disusunnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan politik dan ekonomi masa demokrasi parlementer. Perkembangan politik yaitu mencakup sistem pemerintahan, sistem kepartaian, dan pemilu 1955. Yang kedua, mencari sistem ekonomi nasional, yaitu pemikiran ekonomi nasional dan sistem ekonomi liberal. Sistem pemerintahan. Kepala negara bisa menjadi seorang presiden atau raja, tetapi kekuasaan eksekutif sebagai besar dilakukan oleh Perdana Menteri atau kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Pada masa demokrasi parlementer, terjadi 7 kali pergantian kabinet. Dengan seringnya berganti kabinet, maka dapat menyebabkan perekonomian terganggu. Kabinet-kabinet pada masa demokrasi parlementer antara lain yang pertama yaitu Kabinet Natsir. Natsir adalah tokoh masyumi Partai Islam yang amat kuat saat itu. Usahanya untuk merangkul Partai Nasional Indonesia atau PNI selalu saja kandas. PNI bahkan melakukan tuntutan terhadap peraturan pemerintah nomor 36 tahun 1950 yang dikeluarkan Natsir. Sebagai besar, parlemen berpihak kepada PNI. Sehingga akhirnya Natsir mengundurkan diri dari jabatannya. Yang kedua yaitu Kabinet Sukiman. PNI mendapatkan posisinya dalam kabinet ini. Namun sama saja sebelumnya, masih terdapat masalah.
Sama seperti Natsir, Sukiman Wirjosanjoyo, sang Perdana Menteri adalah seorang masyumi. Beberapa kebijakan Sukiman ditentang oleh PNI. Bahkan kabinetnya mendapatkan mosi tidak percaya dari partai politik yang dibentuk oleh Soekarno. Kabinet Sukiman berakhir pada 23 Februari 1952. Yang ketiga ada Kabinet Wilopo. Pada masanya, Wilopo selaku Perdana Menteri berhasil mendapatkan mayoritas suara parlemen. Tugas pokok Wilopo ketika itu menjalankan pemilu untuk memilih anggota parlemen dan konstituante. Akan tetapi, sebelum pemilu dilaksanakan, Kabinet Wilopo gulung tikar. Yang keempat yaitu Kabinet Ali Sostromijoyo I. Ali Sostromijoyo melanjutkan tugas kabinet sebelumnya untuk melaksanakan pemilu. Pada tanggal 31 Mei 1954 dibentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah. Rencananya kala itu pemilu akan diadakan pada tanggal 29 September DPR dan 15 Desember konstituante pada tahun 1955. Akan tetapi, lagi-lagi seperti yang dialami Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sostromijoyo bubar pada Juli 1955 dan digantikan dengan Kabinet Burhanuddin Harahap di bulan berikutnya. Yang kelima yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap. Burhanuddin Harahap dengan kabinetnya berhasil melaksanakan pemilu yang sudah direncanakan tanpa mengubah waktu pelaksanaan. Pemilu 1955 berjalan relatif lancar dan disebut-sebut sebagai pemilu paling demokratis. Kendati begitu, masalah ternyata terjadi pula. Soekarno ingin melibatkan PKI dalam kabinet, kendati tidak setuju oleh koalisi partai lainnya. Alhasil, Kabinet Burhanuddin Harahap bubar pada Maret 1956. Yang keenam yaitu Kabinet Ali Sostromijoyo II. Berbagai masalah juga dialami Kabinet Ali Sostromijoyo II. Dari persoalan Irian Barat, otonomi daerah, nasib buruh, keuangan negara, dan sebagainya. Ali Sostromijoyo pada periode yang keduanya ini tidak berhasil memaksa Belanda untuk menyerahkan Irian Barat. Kabinet ini pun mulai menuai kritik dan akhirnya bubar dalam setahun. Yang ketujuh yaitu Kabinet Juanda. Salah satu permasalahan ketika deklarasi Juanda ditetapkan. Kebijakan ini ternyata membuat negara-negara lain keberatan, sehingga Indonesia harus melakukan perundingan terkait penyelesaiannya. Di samping itu, ada banyak pemberontakan yang terjadi selama Juanda menjabat sebagai Perdana Menteri, termasuk tragedi Cikini, peristiwa pencobaan pembunuhan terhadap Soekarno. Sistem kepartaian. Sistem kepartaian yang dianut pada masa ini adalah sistem multipartai, yaitu suatu sistem kepartaian yang memiliki banyak partai politik. Partai-partai tersebut adalah Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi, Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Sosialis Indonesia atau PSI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, Partai Buruh Indonesia atau PBI, Partai Rakyat Jelata atau PRJ, Partai Kristen Indonesia atau Parkindo, Partai Rakyat Sosialis yaitu PRS, Persatuan Marhaen Indonesia atau PERMAI, Partai Katolik Republik Indonesia atau PKRI. Banyaknya partai politik yang ikut serta dalam pemerintahan menyebabkan munculnya persaingan antar partai.
Partai-partai politik yang ada cenderung memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional. Partai-partai yang ada saling bersaing, saling mencari kesalahan, dan saling menjatuhkan. Pemilu 1955. Pada tahun 1955 diselenggarakan pemilihan umum atau pemilu pertama di Indonesia. Pemilu pertama ini merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu tahun 1955 menandakan telah berjalannya demokrasi di kalangan rakyat. Rakyat telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakil rakyat mereka. Pemilihan umum tahun 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955. Tahap kedua pada tanggal 15 Desember 1955. Pemikiran ekonomi nasional. Pemikiran ekonomi pada tahun 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengubah struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Sistem ekonomi pada masa demokrasi parlementer di Indonesia lebih mengacu pada sistem kapitalisme. Pada masa itu, pemerintahan mengizinkan perusahaan swasta untuk beroperasi dan berinvestasi di Indonesia tanpa banyak campur tangan dari pemerintah. Untuk memperbaiki kondisi ekonomi, pemerintah melakukan berbagai upaya, yaitu pertama, gunting Syafruddin, kedua, sistem ekonomi gerak benteng, 3, nasionalisasi perusahaan asing, keempat, finansial ekonomi atau FINEK. Yang kelima, rencana pembangunan 5 tahun atau RPLT. Sistem ekonomi liberal. Ekonomi liberal adalah suatu bentuk dari sistem ekonomi yang memberikan kebebasan sebesar-besarnya kepada setiap orang untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, guna memperoleh penghasilan bagi orang-orang besar. Akhir demokrasi parlementer di Indonesia. Berakhirnya demokrasi liberal ditandai dengan dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli 1959. Kegagalan konstituante menetapkan Undang-Undang Dasar membawa Indonesia ke tepi jurang kehancuran. Keadaan negara yang telah merongrong sejumlah pemberontakan menjadi bertambah gawat. Atas dasar pertimbangan menyelamatkan negara dari bahaya, Presiden Soekarno terpaksa melakukan tindakan inkonstitusional. Tindakan presiden tersebut berupa pengeluaran dekret yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Tindakan itu didukung oleh militer karena mereka sudah direpotkan oleh sejumlah pemberontakan akibat krisis politik. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih.